Tidak laki dan tidak perempuan. Jangan kita mengatakan dia laki atau perempuan. Nah itu sebenarnya. Maka sekedar kita bisa mengetahui saja. Yang penting intinya ya, kita harus satukan, kembalikan hanya kepada Allah, menjadi tunggal keseluruhan maksudnya. Yang laki, yang perempuan, yang hidup, yang mati, mana yang kasar, mana yang halus, mana yang ini, itu dan lain sebagainya. Semua itu tunggalkan, sudah menjadi ahad. Begitu. Maka dikatakan tidak laki dan perempuan, tidak diperbapak dan tidak diperibu cara sembah kita. Nah seperti itu. Maka tunggalkanlah semua itu menjadi ahad, menjadi satu di dalam diri Allah. Begitu saja sudah. Dikuasakan menjaga aras. Nah, dikuasakan menjaga aras. Mana yang dimaksud dengan aras ya? Sebenarnya ya, semua apa yang ada di langit dan di bumi ini sebenarnya. Tapi itu semua kinayah, sindiran sebenarnya. Yang ada pada alam kabir ini adalah sindiran. Tapi sebenarnya kita nyatakan pada alam sagir. Alam sagir itu alam pada diri kita sendiri. Nah itu alam yang ada pada diri. Begitu saja ya. Kita harus nyatakan pada alam yang ada pada diri kita. Nah tempatnya yang dimaksud di ubun-ubun. 2 jari ke depan dari pusaran rambut ya. Nah disitulah tempatnya cahaya itu. Nah disitulah yang disebut dengan arsi atau aras. Atas artinya yang di atas. Atasnya mana? Kebanyakan kita kalau sudah dibilang aras atau atas, kelewatan tunjuk kita sampai langit yang nggak tahu keberapanya. Nah itu. Maka arti langit itu pada dasarnya atau sesungguhnya Allah artinya seperti itu. Tidak ada sebenarnya langit itu ya. Wa kutubihi artinya percaya. Percaya tulisan Allah. Nah, kita harus yakini tulisan Allah itu dalam artinya Al-Quran. Kita harus yakini. Jangan kita setelah kita bermakrifat kepada Allah, ya, sudah merapat kepada Allah, baru kita tidak meyakini bahwa tulisan aksara itu atau Al-Quran itu, Al-Quran yang bertuliskan itu, kita harus yakini bahwa itu pada awal dan pada dasarnya datang dari Allah. Maka kebiasaannya kita disebut kalamnya Allah. Allah yang bersuara di dalam Al-Quran itu. Sebenarnya begitu. Maka kalau kita baca, akhirnya seolah-olah Allah yang berkalam. Begitu. Kalau kita membaca Al-Quran, maka kita disuruh banyak-banyak membaca Al-Quran dari kecil sampai besar sampai tua. Kita disuruh membaca Al-Quran karena di dalam Al-Quran itu adalah suara atau kalamnya Allah. Berarti kalau kita membacanya sama saja Allah lah yang berkalam. Maka kita disuruh rajin baca Al-Quran. Begitu. Itu sebanyak-banyaknya. Ya. Sebanyak-banyaknya, sekuat-kuat kita ya. Maksudnya begitu. Yang 20 dikaruniakan pada permulaan Nabi. Nah itu. Diberikan kepada Nabi maksudnya. Ya seperti contohnya ada yang kepada Nabi Adam, ada kepada Nabi Sis, ada yang kepada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Daud, Muhammad. Nah itu. Semua itu merupakan kalamullah. Semua itu merupakan kalamnya Allah. Semua itu merupakan suaranya Tuhan. Begitu. Nah tapi dibentukkan dalam tulisan. Semua Alkitab itu diturunkan sedikit demi sedikit. Beransur-ansur ya. Beransur-ansur caranya diturunkan. Dan ditulislah ia. Setelah ditulis menjadilah Al-Quran yang beraksara atau kitab yang bertuliskan. Nah itu sebenarnya kitab yang sejatinya kitab. Jika ada kitab zahir berarti ada kitab batin. Di mana tempatnya? Di dalam dada manusia. Di situ tempatnya. Maka keilmuan itu ya ada di dalam dadanya Muhammad.
Tapi dinyatakan, dikeluarkan, ditulislah Al-Quran itu. Takutnya nanti manusia tidak mampu menghafal dan tidak bisa, nanti akan jadi keliru dan salah paham, maka diaksarakanlah Al-Quran itu. Begitu. Nah itu. Sebenarnya jika ada Al-Quran zahir, maka ada Al-Quran batin. Nah, Al-Quran batin itu adalah diri kita sendiri tempatnya sebenarnya. Maka kita mengkaji jati diri kita ini sampai sekarang. Nah itu, sampai sekarang ini kita masih mengkaji jati diri kita. Masih kita mempelajari diri kita. Kenapa kita mengkaji Al-Fatihah? Sebenarnya sesungguhnya Al-Fatihah ini kesempurnaannya manusia sebenarnya. Kelengkapannya manusia sebenarnya. Maka berjumlah huruf Al-Fatihah 144 huruf Al-Fatihah dari Bismillahirrahmanirrahim sampai waladolin amin. Itulah jumlah urat kita yang ada pada diri kita sendiri. Semua itu berkaitan, semua itu berantai, yaitu nah seperti inilah. Al-Quran juga berantai dengan kita. Al-Fatihah juga, Al-Fatihah juga berantai dengan kita. Maka kita ini saling membutuhkan, saling berkaitan. Begitu maksudnya ya. Yaitu yang menjadi bacaan kepada Rasul. Nah, menjadi bacaan kepada Rasul ya. Sebagai kitab Quran itu ya dietekatkan. Tuh, kita harus etekatkan. Itu kitab itu ya. Sabdanya Allah. Nah, kita harus etekatkan sebagai sabdanya Allah. Nah, itu. Etekatkan di dalam diri. Kalam ini yang dimaksud. Nah, itu. Nah, itu. Kalam ini yang dimaksudkan. Kita harus etekatkan sabdanya Allah pada diri, yaitu pada kalam ini, bahwa kalamnya Allah sebenarnya bukan tiada dan kertas. Nah, sebenarnya itu bukan yang tertulis itu maksudnya, dan bukan itu yang dimaksudkan sebenarnya Al-Quran yang sejati itu ya. Itu kertas namanya, begitu maksudnya ya. Maka Al-Quran yang sejati itu adalah di dalam batin kita tempatnya. Kalam ini kalamnya Allah. Nah, itu yang bersuara-suara ini adalah Allah. Nah, itu sebenarnya. Warusulihi ya. Artinya warusulihi artinya ya percaya kepada utusannya Allah. Percaya atau yakin dan percaya kepada utusannya Allah. Tentu sekali ya para rasulnya yang paling utama, karena merekalah yang membawa ajaran-ajaran Allah ya melalui rasul-rasulnya, keseluruhan kitab yang dimaksudkan ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan utusan sebenarnya yang diutus itu adalah para malaikatnya, yang sebenarnya para malaikatnya yang diutus untuk membawa ini itu dan lain sebagainya, yang mengatur dalam cahaya kehidupan ini. Sebenarnya yang dimaksudkan rasul itu adalah rasa atau rahasia yang biasa disebut sirullah, sebenarnya rahasianya Allah yang ada pada diri sebenarnya. Itu yang disebut dengan utusan atau rasul sebenarnya. Tapi yang paling utama rasul nyata adalah para nabi sebenarnya, begitu. Itu rasul nyata. Nah, rasul rahasia, rasa rahasia yang merupakan sir atau rahasia pada diri itu adalah Allah sendiri sebenarnya. Maka semua itu harus menjadi satu, menjadi tunggal, menjadi esa, menjadi ahad di dalam Allah. Semua itu begitu. Banyaknya 313 ya. Maka yang bernama Nabi selainnya yang 25 orang yang wajib diketahui namanya. Tuh sebenarnya yang harus kita ketahui itu yang 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya 102.004 banyaknya ya. Misalnya
Adam, Nuh, Musa, Isa, Ibrahim, dan Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Keseluruhannya maksudnya. Yaumil akhir artinya percaya kepada hari kemudian. Yaumil akhir ya artinya percaya pada hari kiamat. Tuh. Percaya kepada hari kiamat. Bahwa setelah ada kehidupan sekarang ini berarti ada hidup nanti. Nah, itu yang disebut dengan hari akhir. Kemudian ya, sebenarnya yang disebut dengan akhirat itu ya, akhirnya hayat, akhirnya hidup. Nah, itu akhirnya hidup kita ini dalam artinya kematian. Itu yang disebut dengan akhirat. Maka arti akhirat itu sebenarnya Allah. Sebenarnya, maka kita harus kembali semua itu tidak lain kepada Allah. Hilangnya dunia semua, maka kita harus seolah-olah kita sudah mentiadakan dunia ini ya. Dunia, langit, lauh mahfuz, semua itu sudah tiada. Hanya Allah saja yang ada. Begitu, yaitu hari kiamat ya. Nah, kiamat itu yang berakhir. Berakhirnya itu hanyalah kepada Allah. Ujung pangkalnya itu adalah Allah. Yang awal itu adalah Allah. Yang akhir itu adalah Allah. Yang bermula tiada berkesudahan adalah Allah. Ya. Yang awal tiada bermula adalah Allah. Maka awal dan akhir itu adalah Allah. Maka disebut akhirat. Maka akhirat itu adalah Allah. Ya. Yang kiamat itu adalah akhirnya hayat. Sebenarnya. Itu. Maka tetap kita kembali kepada Allah. Rusak sekalian yang bahru ya. Maka lenyapkan semua yang bahru ini. Ya, yang ciptaan ini ya maksudnya ya. Rusak semua. Nah, itu makanya kita belajar makrifat ini ya. Segitu banyaknya yang kita uraikan dari dulu sampai sekarang. Bahkan sampai nanti pun kok semua itu hilang, kok semua itu lenyap. Nah itu, sudah ditiadakan. Maka tiada syariat, tiada tarekat, tiada hakikat, tiada ma'rifat, tidak ada musyahadah, tidak ada mukasyafah, dan tidak ada mahabbah kecuali hanya Allah saja yang ada. Nah begitu jadinya nanti. Rusak, maka dikatakan di sini, rusak sekalian yang bahru. Nah itu, yang bahru itu rusak. Di dunia dan akhirat. Nah, dunia maupun akhirat itu sudah rusak, sudah hancur, sudah semua. Maka kiamatkanlah semua itu. Nah itu, kiamatkan semua. Dan tenggelamkan semua hanya kepada Allah maksudnya. Begitu. Maka kiamatkan semua, tenggelamkan semua. Hanyalah kepada Allah. Maka disebut dengan baqo billah, kekal kepada Allah. Begitu. Baik berkumpul menjadi satu. Nah, kita harus berkumpul menjadi satu supaya semua ini menjadi ahad maksudnya. Berbeda kalau dibedakan. Nah, berbeda dia kalau kita bedakan. Bernama dia kalau kita sebut satu persatu. Ya. Yang berwujud-wujud itu sebenarnya adalah Allah. Yang berupa-rupa itu adalah Allah. Yang bernama-nama itu adalah Allah. Yang berkehendak-kehendak itu adalah Allah. Yang pintar adalah Allah. Yang bodoh adalah Allah. Apapun yang mau disebutkan maka disebut la. Mentiadakan segala sesuatu. Kalimat tauhid ya. Tauhid itu mentiadakan segala sesuatu apa yang ada pada alam ini kecuali hanya Allah saja yang ada. Itu. Mentiadakan segala apa yang saya sebut, saya ucapkan. Ya, semua ini kecuali hanya Allah saja yang berkalam. Jadilah kalam Allah
Jadilah pandangan Allah, jadilah semua itu tauhid. Maksudnya menjadilah semua itu satu di dalam dirinya Allah. Itu, maka kiamatkanlah semua, tenggelamkanlah semua, bakokkan semua. Hanya kepada Allah kalau mau mencapai kepada Allah. Nah itu, kalau mau mendekat kepada Allah, kalau kita mau mengenal kepada Allah, maka Allah yang kenal diri, bukan kita yang kenal Allah. Tidak ada kemampuan kita untuk mampu dan bisa mengenal Allah. Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah puja-puji diri. Nah, seperti itu jadinya. Masukkanlah di hati dengan sesungguhnya. Tuh, kita harus masukkan, yakin sudah, percaya sudah dengan keilmuan ini. Begitu maksudnya. Dengan sejatinya keyakinan, hanya kembalilah semua itu menjadi ahad, menjadi satu di dalam diri Allah. Begitu. Jangan kita memandang zahirnya. Karena zahirnya ini yang brutal, amburadul, yang segala macam. Pandanglah yang bagian dalamnya. Maksudnya, sedalam-dalamnya. Kalau ini tidak mampu kita bedakan antara zahir dan batin, luar dan dalam, maka itulah merupakan kekeliruan kita untuk kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita merapat kepada Allah, tinggal satu langkah kita mau mencapai kepada Allah, namun tidak sampai jadinya kepada Allah. Maka tidak kurang-kurangnya orang itu dari dalam kemakrifatan mengakui dirinya itu adalah Tuhan. Tidak kurang-kurang Allah. Tidak kurang-kurangnya orang mengakui dirinya adalah Tuhan atau mengakui dirinya adalah Allah. Maka sesungguhnya kita mempelajari ilmu, kalau kita tidak paham luar dan dalamnya, maka disitulah yang merupakan kekufuran dan kekafiranmu. Seperti contoh ya, seperti contoh kita mau ke Jawa, banyak jalan, banyak cara, lewat laut. Tapi awas, hati-hati, tenggelam juga. Nah itu, tapi jarang tenggelam. Maka kita harus bersyariat. Jarang kita tenggelam, jarang kita salah jalan kalau di dalam syariat. Seperti itulah contohnya. Ada juga cara lain. Secara cepatnya kita ke Jawa. Pakai pesawat. Banyak pesawat yang kita pakai. Ada lebih cepat. Pakai Garuda. Ada yang kurang. Pakai Lion dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Intinya semua itu pesawat. Ada yang Hercules. 6 jam baru sampai di Jawa, 5 jam baru sampai di Jawa. Kalau pakai Garuda, berapa jam saja sudah tembus sampai di Jawa. Seperti itulah contohnya. Tapi, sama halnya dengan kemakrifatan kepada Allah. Cepat kita mencapai kepada Allah. Tapi ujung-ujungnya, jangan sampai kita menabrak Gunung Salak. Tidak sampai di Jawa, mampus di jalan. Nah, seperti itu. Itulah kemakrifatan. Maka dikatakan di dalam kemakrifatan ini, ya, si malakama sebenarnya, si malakama dalam kemakrifatan ini. Nah itu, hati-hatilah dalam kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya tinggal satu langkah kita mau mencapai kepada Allah, namun tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka bedakanlah antara luar dan dalam, zahir dan batin. Kalau itu tidak mampu kita bedakan antara luar dan dalam, inilah yang merupakan kekafiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, belajar kemakrifatan ini itu sesungguhnya orang-orang kafir sebenarnya. Tidak belajar kemakrifatan, sesungguhnya kita orang-orang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kufur dan kafir tidak lepas pada diri manusia. Maka supaya kita tidak kufur dan kafir, bedakan antara zahir dan batin. La haula wala yang ada pada badan ini, kecuali kemampuan Allah yang mampu dan bisa menjalankan segala sesuatu. Maka puji kodim bagi kodim, Allah menyembah diri, Allah puja-puji diri, Allah sanjung diri, Allah paham diri, Allah kenal diri. Sebenarnya segala-galanya Allah sudah. Tapi jangan lupa bedakan antara zahir dan batin. Tuh, insya Allah ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, maka hati-hati dalam makrifat. Hati-hati dan waspada bila belajar makrifat. Salah-salah seperti yang saya kisahkan tadi, tabrak Gunung Salak, tidak sampai di tanah Jawa. Seperti itulah contohnya di dalam kemakrifatan.